Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita semua panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak beribu-ribu nikmat di antara nikmat iman wal Islam. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, karena sebab beliau kita jadi tahu antara yang hak dan yang batil, yang halal dan haram, serta jalan menuju surga juga jalan menuju neraka. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Ardiansyah dengan NIM 21121210087. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas mengenai materi ataupun yang berjudul landasan pengembangan kurikulum. Kita lanjut mengenai pembahasan materi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum. Nah, jadi sebelum kita melaju lebih dalam lagi ataupun lebih jauh lagi, kita harus mengerti dari dasar materi ini. Dimulai dari pengertian kurikulum itu sendiri. Nah, secara etimologis, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari ataupun berlari. Nah, dan ada juga kurer yang artinya itu tempat berpacu. Nah, jadi istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno, itu di Yunani. Nah, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai ke finish. Nah, dapat dipahami dari yang maksudnya tadi secara etimologis itu, jarak yang harus ditempuh ini itu bermakna itu kurikulum itu dengan muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Nah, adapun dalam bahasa Arab, kata kurikulum itu biasa digunakan itu manhaj, yang artinya itu jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Nah, sedangkan kurikulum pendidikan itu kalau dalam bahasa Arab manhaj al-dirasah, yang dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya kurikulum itu setelah tadi secara etimologis ada yang kata bahasa Yunani itu adalah kurir, berlari, dan kurir itu tempat berpacu. Ada juga yang berpendapat bahwa jalan yang harus ditempuh, otomatis bisa dapat disimpulkan kurikulum itu simpelnya sebuah proses ataupun jalan untuk menuju suatu tujuan, yang tujuan akhirnya itu tadi ada yang berpatu bahwa ijazah. Selanjutnya kita akan menuju ke bab selanjutnya, yaitu mengenai pengertian kurikulum menurut para ahli. Nah, tadi kan sudah dibahas itu pengertian secara umum, ada secara etimologis, terus dalam kamus bahasa Arab yaitu manhaj al-dirasah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum itu sendiri itu menurut para ahli. Saya mengutip beberapa pendapat dari beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut S. Nasution. Nah, menurut S. Nasution, beliau berpendapat bahwa kurikulum itu merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarannya. Nah, itu menurut S. Nasution. Adapun menurut Crow and Crow, nah sebagaimana yang dikutip oleh Umar Hamalik, berpendapat bahwa kurikulum adalah rancangan pelajaran atau sejumlah mata pelajaran itu yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Itu menurut Crow and Crow. Adapun yang mungkin sedikit berbeda dari dua pendapat sebelumnya itu menurut Alice Mill. Nah, Alice Mill ini memahami bahwa kurikulum itu meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, kecakapan, dan sikap-sikap orang yang melayani dan dilayani di sekolah, termasuk di dalamnya itu seluruh pegawai sekolah dalam memberikan bantuan kepada siswa, termasuk ke dalam kurikulum. Nah, itu beberapa pendapat mengenai pengertian kurikulum itu menurut para ahli. Saya hanya mengambil 3 pendapat itu saja, yaitu pertama menurut S. Nasution, menurut Crow and Crow, sama menurut Alice Mill.
Selanjutnya itu mengenai landasan ataupun dasar kurikulum, ya, dasar utama dalam pengembangan kurikulum. Nah, saya mengambil pendapat dari Nana Syaudih Sukmadinata yang berpendapat bahwa landasan ataupun dasar kurikulum itu ada 4. Menurut beliau ada 4. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, dan yang ketiga ada landasan sosial budaya, dan yang terakhir ada landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang pertama. Setelah 4 poin tadi dipaparkan, kali ini kita akan membahas satu persatu. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai landasan filosofis. Nah, sebelum kita menuju ke pengertian dari landasan filosofis itu sendiri, kita perlu mengetahui juga makna dari filosofis itu sendiri. Nah, menurut Socrates, filosofis ataupun filsafat itu adalah cara berpikir secara menyeluruh dan mendalam. Sedangkan menurut Pluto itu ada filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Nah, menurut Socrates ini kan adalah cara berpikir menyeluruh dan mendalam. Nah, berarti otomatis ketika kita sudah berpikir, berarti kita sudah melakukan yang namanya filsafat ataupun berfilosofis. Nah, selanjutnya itu adalah landasan filosofis itu sendiri. Apa landasan filosofis itu? Nah, dalam pengembangan kurikulum, itu landasan filosofis itu adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Jadi kalau dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis itu asumsi ataupun rumus ya yang sudah dipikirkan matang-matang secara analitis, logis, yang masuk akal dan sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan nanti mengembangkan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya kurikulum itu sebagai program pendidikan ya melalui pendekatan elektrik atau electric model yang dikembangkan oleh Robert S. Zeiss menetapkan 4 unsur kurikulum. Nah, katanya menurut Robert S. Zeiss menetapkan unsur kurikulum. Nah, ini unsur-unsur kurikulum itu 4 menurut Robert S. Zeiss. Yang pertama itu ada aims, goals, objective. Yang kedua ada content, yang ketiga ada learning activities, dan yang keempat ada evaluation. Selanjutnya itu mengenai filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan itu pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, tentu pandangan-pandangan filsafat ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Nah, karena tadi kan makna menurut Socrates filsafat itu adalah ketika manusia itu berpikir, otomatis jika dalam pengembangan kurikulum ini tidak disertai dengan filsafat, maka tidak akan jalan mulus ataupun berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada mengenai klasifikasi filsafat pendidikan. Ada 3 pendapat. Yang pertama menurut idealisme, kedua realisme, dan ketiga ada pragmatisme. Nah, menurut idealisme itu berpendapat bahwa manusia itu merupakan makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan atau punya tujuan. Nah, berbeda dengan realisme. Realisme berpendapat bahwa manusia itu pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Nah, selanjutnya ada menurut pragmatisme. Pragmatisme ini berpendapat bahwa manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi yang pertama yaitu tentang landasan filosofis pengembangan kurikulum itu. Nah, intinya pada hakikatnya kurikulum itu merupakan alat ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh filsafat ya, atau pandangan hidup suatu bangsa. Sehingga tentu saja kurikulum yang dikembangkan itu pasti akan mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang kedua yaitu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis itu apa? Gitu. Jadi sebelum kita ke sana, kita perlu mengetahui dulu dasar 2 kalimat itu. Yang pertama, psikologis. Nah, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Berarti mulai dari gaya bicara, ras, ataupun cara berkomunikasinya dengan lingkungannya ataupun sosialnya. Nah, sedangkan kurikulum itu upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Nah, selanjutnya itu ada landasan psikologis. Apa itu landasan psikologis?
Nah, landasan psikologis itu adalah landasan kurikulum yang didasarkan atas pertimbangan terhadap jiwa peserta didik. Jadi sudah dipertimbangkan kira-kira kurikulum ini cocok tidak untuk anak ini, untuk orang ini. Selanjutnya itu adalah psikologi belajar. Psikologi belajar itu apa gitu? Jadi psikologi belajar itu adalah sebuah ilmu itu yang membahas tentang bagaimana seorang pelajar itu melakukan kegiatan belajar. Psikologi belajar yang berkembang pada dasarnya dibagi menjadi 3 rumpun ataupun 3 poin. Nah, yang pertama itu ada teori daya atau disiplin mental, yang kedua ada teori behaviorisme, yang ketiga ada teori gestalt. Nah, selanjutnya ada psikologi perkembangan. Apa psikologi perkembangan itu? Nah, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi itu yang membahas tentang perkembangan individu dari tentang kehidupan masa kanak-kanak, dewasa ataupun usia lanjut. Jadi psikologi perkembangan itu yang membahas perkembangan ya, perkembangan orang itu, misalkan dari kanak-kanak, masa-masa remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Selanjutnya itu adalah mengenai landasan sosiologis. Nah, setelah sebelumnya dibahas mengenai 2 poin sebelumnya, yaitu landasan filosofis dengan landasan psikologis, sekarang kita akan membahas mengenai landasan sosiologis. Nah, sosiologis sendiri itu adalah studi tentang kehidupan masyarakat atau sosial budaya. Sedangkan landasan sosiologis itu merupakan landasan sosiologis pengembangan kurikulum itu adalah pondasi ya. Pondasi itu penguat pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Adapun faktor kebudayaan itu merupakan bagian yang terpenting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan. Nah, yang pertama, individu itu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, kurikulum itu pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya, itu harus. Jadi pengembangan kurikulum itu harus mengakomodasi aspek-aspek yang ada di sosial dan budaya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu seluruh nilai yang disepakati oleh masyarakat yang kemudian itu disebut kebudayaan itu merupakan konsep yang memiliki komplektivitas tinggi. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian psikologis atau sosiologis dan landasan sosiologis, sekarang adalah faktor landasan sosiologis itu dalam pengembangan kurikulum. Nah, pertama itu ada pendidikan itu mengandung dan memberikan pertimbangan nilai. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan itu dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Jadi 3 poin itu merupakan faktor landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah bentuk sosiologis dalam kurikulum. Bentuk sosiologis dalam kurikulum itu ada 2. Yang saya ambil adalah 2 poin. Pertama adalah mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Jadi kita harus mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat itu apa. Semisal dalam masyarakat ini membutuhkan seorang yang pandai di bidang IT, maka kita harus bisa menjawab itu dengan menciptakan kurikulum yang merujuk pada IT tersebut. Selanjutnya itu adalah poin yang keempat ataupun poin terakhir dari pembahasan yang 4 poin. Yang pertama itu adalah landasan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, Zakiyah Darajat berpendapat bahwa pengembangan kurikulum itu merupakan dinamika yang dapat memberikan respon terhadap tuntunan transformasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun globalisasi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri itu merupakan pemacu kemajuan pembangunan sehingga secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pembaruan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Selanjutnya itu adalah kita menuju ke materi selanjutnya. Setelah tadi kita membahas mengenai 4 landasan ataupun 4 dasar landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis dan budaya, dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Setelah tadi dasarnya, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri.
selanjutnya yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, secara makro jika dilihat dari beberapa landasan pengembangan kurikulum, pada dasarnya ya, tujuan pengembangan kurikulum itu mengacu kepada paradigma pergeseran filsafat pendidikan, perubahan dan pergeseran sosial dan pengembangan pengetahuan seperti pengembangan sains dan teknologi. Dapat juga dikatakan bahwa pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk menyikapi persoalan sosial yang datang seiring perputaran waktu. Nah, dari paparan di atas ya yang tadi telah dibacakan itu dapat dipahami ada 4 tujuan ya pengembangan kurikulum itu. Yang pertama itu merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Nah, yang kedua itu menginovasi. Yang ketiga itu beradaptasi dengan perubahan sosial, yaitu yang sisi positifnya yang diambil. Jadi beradaptasi, karena kalau tanpa beradaptasi itu tidak akan berhasil pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, selanjutnya itu mengeksplorasi pengetahuan yang itu masih tersembunyi ya berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Dari pengembangan kurikulum itu harus berakar, namun harus juga berpucuk menjulang tinggi, beranting dan berdaun rindang. Nah, berakar di sini itu maksudnya berarti tetap berpegang kepada falsafah bangsa, dan menjulang itu berarti mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Jadi seiring berkembangnya zaman, kurikulum juga harus selalu dikembangkan mengikuti pergerakan zaman, karena agar tidak tertinggal ataupun bahkan sampai tidak jalan gitu kurikulum itu ya. Sampailah kita di penghujung pembahasan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah kesimpulan dari landasan pengembangan kurikulum yang telah dibahas tadi. Berdasarkan pembahasan di atas ya yang tadi telah kita paparkan, dapat dari kesimpulan bahwa kurikulum itu merupakan kumpulan seperangkat nilai yang diinternalisasikan kepada subjek didik. Nah, baik nilai-nilai dalam bentuk kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, adapun dasar kurikulum itu yang tadi telah kita bahas 4 itu adalah landasan dasarnya itu pertama landasan psikologis, landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosiologis dan budaya, dan juga landasan ilmu teknologi. Nah, keempat dasar ini itu harus benar-benar dipedoman atau dipegang dalam upaya menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Karena tanpa 4 dasar ini mungkin tidak akan bisa menciptakan kurikulum ataupun yang lebih baik begitu, ataupun bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Nah, dari aspek tujuan secara mikro dapat dilihat dari tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Secara makro bertujuan untuk merekonstruksi dan menginovasi kurikulum sebelumnya yang masih memiliki kelemahan dan kekurangan setelah dievaluasi. Nah, selanjutnya pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk mengadaptasikan pendidikan dan perubahan sosial serta mengeksplorasi pengetahuan yang belum tersentuh sebelumnya. Jadi itu adalah inti dari tujuan ataupun pembahasan kali ini mengenai landasan pengembangan kurikulum. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebelumnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.